Jam 9.40. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Waalaikumsalam Selamat Swastiastu. malam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam salah satu acara sharing session UKM Pentristek dengan tema kepemimpinan. Salam hormat saya ucapkan kepada Kak Sohibul Wafa dan Kak Naufal Al-Hakim, juga teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam sharing session malam hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman. Saya Cantika selaku pemandu acara pada malam hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, amin, terima kasih. Semoga dimulai dengan hal yang baik, maka akan menghasilkan hal yang baik pula untuk kita semua. Untuk mengawali acara, izinkan saya membacakan tata tertib sharing session malam hari ini dulu ya teman-teman. Yang pertama, peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, pastikan koneksi visual dan audio perangkat yang digunakan saat mengakses Zoom dapat terkoneksi dengan baik. Yang ketiga, peserta wajib menyalakan kamera atau on cam. Kemudian selanjutnya, peserta tidak diperkenankan mengaktifkan mikrofon apabila pemateri sedang memberikan pemaparan. Untuk itu, sesi tanya jawab akan dibuka setelah materi usai dipaparkan. Kemudian peserta wajib mengisi link yang akan di-share di kolom chat. Mohon tertib, fokus, dan tetap menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Baik, sekarang kita dengarkan dulu sambutan Dewan Pengarah UKM Pentristek, yaitu Kak Januari Ramadan. Untuk Kak Jan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan sharing session bertema kepemimpinan. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sahabatnya dan kita. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta sharing session pada malam hari ini dengan tema kepemimpinan. Tentunya kepemimpinan menjadi atribut ataupun karakter yang harus dimiliki semua pihak ya, khususnya mahasiswa yang terlibat dalam keorganisasian, khususnya anggota UKM Pentristek atau bahkan masyarakat umum yang ikut bergabung pada malam hari ini. Dibangunnya ataupun dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai, karakter, juga pemahaman tentang beragam gaya teori mengenai kepemimpinan yang diharapkan dapat membantu kita membentuk atau membangun karakter seorang pemimpin yang efektif dan efisien mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Dan juga mungkin ya materi ini dibuat ya dari tahun sebelumnya, namun nanti untuk penjelasannya akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang akan menyampaikan materinya, yaitu Sohibul dan juga Noval Al-Hakim. Dan mudah-mudahan apa yang nanti narasumber sampaikan bisa menjadi wawasan baru, bisa menjadi ilmu baru bagi kita, ataupun reminder bagi teman-teman yang pernah mengikuti kegiatan sharing session dengan tema kepemimpinan ini sebelumnya.
Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman, gimana? Teman-teman sudah siap untuk berbincang dengan narasumber-narasumber kita pada kali ini? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai sharing session pada malam hari ini ya teman-teman. Untuk materi pertama tentang kepemimpinan akan dipaparkan oleh M. Sahibul Wafa. Selamat malam Kak Wafa, selamat malam Kak Sahibul. Apa sudah siap? Selamat malam Kak Cantika. Insya Iya, Allah baik. sudah siap. Ada waktu kurang lebih 20 menit ya Kak untuk penyampaian materi tanpa adanya interupsi. Jadi untuk teman-teman saya ingatkan kembali agar dapat memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin karena di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Kak Sohibul. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berpanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Kak Cantika yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk dapat memaparkan sedikit materi tentang kepemimpinan. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya hadir pada acara sharing session malam ini. Semoga materi yang akan saya sampaikan ini dapat memberikan dampak baik dan dampak positif bagi teman-teman semua, terutama dalam hal kepemimpinan ya. Sebelumnya, mungkin di sini ada yang belum kenal siapa saya. Saya perkenalkan kembali. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Sahibul Wafa. Di UKM ini, UKM Penristek, saya diamanahi sebagai Wakil Ketua Umum. Nah, mungkin sekilas untuk pembukaannya, kita mungkin langsung masuk saja ke materinya, yaitu materi kepemimpinan ya, teman-teman. Jadi yang akan kita bahas pada malam ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada definisi kepemimpinan. Yang kedua ada teori kepemimpinan. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Yang keempat, pemimpin yang efektif atau skill apa yang harus dimiliki oleh pemimpin. Dan materi dan bahasan yang kelima yaitu pemimpin perempuan atau kepemimpinan perempuan. Oke, boleh di next. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kepemimpinan yang meliputi tentang pengertian makna kepemimpinan menurut para ahli. Nah, teman-teman, menurut Ronald E., tentang definisi kepemimpinan itu ada banyak atau ratusan arti dari definisi tentang kepemimpinan. Tapi hampir semuanya memiliki elemen yang sama. Artinya, mungkin beberapa ahli berpendapat berbeda-beda tentang kepemimpinan. Namun pada dasarnya nanti akan ada satu titik yang sama yang menuju tentang kepemimpinan tersebut. Boleh dilanjut? Yang pertama ada definisi kepemimpinan menurut Rigg. Kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dan pengikut, baik individu maupun kelompok, dalam upaya bersama untuk mencapai hasil organisasi dan dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhan individu. Kemudian ada juga definisi kepemimpinan menurut Burns, yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses yang berkelanjutan, yang jika dijalankan dengan baik, dengan niat yang baik, akan menciptakan sebuah perubahan positif bagi organisasi dan semua orang yang bekerja di dalamnya, di mana seorang pemimpin akan membutuhkan pengikut dan pengikut akan selalu membutuhkan seorang pemimpin yang visioner dan memiliki rencana.
Yang ketiga ada definisi kepemimpinan menurut Stoner, yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok. Boleh di next, Kak? Nah, kemudian setelah kita mengetahui mengenai tadi beberapa definisi kepemimpinan, sebetulnya ada hal yang banyak hal yang sama tadi dalam definisi-definisi tadi, yang mana dari beberapa pengertian tadi semuanya itu hampir merujuk pada pengertian kepemimpinan bahwa kepemimpinan itu adalah tindakan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang gitu untuk menuju suatu visi atau tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian dalam kepemimpinan ini ada beberapa elemen penting. Menurut Edward Allok, ada 3 elemen penting dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah memiliki otoritas. Artinya, pemimpin adalah orang yang membuat suatu konsep, relasi, atau hubungan. Seseorang dapat disebut sebagai pemimpin ketika orang tersebut memiliki relasi atau otoritas dengan orang lain. Dalam hal ini yaitu pengikut atau anggotanya. Nah, dalam elemen ini menyatakan bahwa suatu kepemimpinan itu tidak dapat berdiri sendiri gitu. Seorang pemimpin harus memiliki anggota atau pengikutnya yang akan diarahkan oleh pemimpin tersebut. Yang kedua ada elemen terlibat atau keterlibatan, yang artinya seorang pemimpin perlu melakukan suatu tindakan dalam kepemimpinannya. Menduduki suatu posisi otoritas saja tidak dapat dikatakan cukup. Meskipun posisi otoritas berperan penting dalam mendorong proses kepemimpinan, namun hal ini belum memadai untuk menjadikan seseorang menjadi pemimpin yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini, tadi pemimpin sudah memiliki otoritas dengan si pengikutnya ataupun dengan anggotanya. Nah, untuk menjadi sebuah kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus ikut langsung terlibat dan melakukan hubungan langsung atau komunikasi langsung dengan para pengikut ataupun anggotanya. Yang ketiga, elemen yang ketiga yaitu mengajak, yang mana pemimpin harus mampu untuk membujuk pengikutnya mengambil suatu tindakan. Bujukan yang dilakukan juga bisa melalui beragam cara. Nah, setelah pemimpin ikut terlibat dan berkomunikasi langsung dengan pengikut dan anggotanya, langkah selanjutnya dalam elemen kepemimpinan yaitu pemimpin harus dapat mengajak anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun oleh kelompok di awal atau visi dari kelompok tersebut. Boleh dilanjut, Kak? Oke, jadi ini dibaca, Kak. Nah, oke, lanjut. Mungkin sekarang kita akan membahas tentang teori kepemimpinan, yang mana bahasan di dalamnya mencakup bagaimana pemimpin terbentuk dan bagaimana perilaku seorang pemimpin. Nah, perlu teman-teman ketahui, teori kepemimpinan ini ada banyak. Yang pertama ada Gridman teori yang menyatakan bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Yang mana teori ini berpendapat bahwa pemimpin memiliki sifat dan karakteristik bawaan yang membuat mereka ditakdirkan untuk memimpin. Yang kedua ada trait teori. Sebetulnya teori yang kedua ini masih memiliki keterkaitan atau hubungan langsung dengan teori yang pertama. Namun trait teori ini berfokus pada karakteristik bawaan individu yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif. Nah, teori ini berpendapat bahwa ada beberapa sifat yang dimiliki oleh pemimpin yang membuat mereka lebih cenderung berhasil dalam peran kepemimpinan.
Sifat-sifat tersebut dapat mencakup kecerdasan, ambisi, kepercayaan diri, ketekunan, dan kemampuan dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya ada behavioral theory, yang mana teori ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin itu dibuat. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Nah, dalam teori ini, seseorang dapat belajar menjadi seorang pemimpin melalui sebuah pengalaman, pengajaran, ataupun pengamatan. Teori ini berfokus pada tindakan pemimpin, bukan kualitas mental atau kondisi internal, dan bukti kepemimpinan adalah kegiatan yang ditunjukkan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin tersebut. Yang keempat ada kontingensi teori. Ya, teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua jenis kepemimpinan. Teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tergantung pada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seseorang dan kemampuan untuk mengendalikan situasi. Nah, berkaitan dengan gaya kepemimpinan mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi selanjutnya kita akan membahas teori kepemimpinan selanjutnya, yaitu transactional theory. Kepemimpinan adalah serangkaian transaksi antara pemimpin dan pengikut. Nah, pada teori ini berfokus pada memotivasi pengikut melalui sistem penghargaan dan hukuman. Teori ini menekankan pada penciptaan lingkungan yang adil dan setara, memberikan dukungan dan pengakuan kepada pengikut, serta mendorong mereka untuk berkontribusi dengan cara yang bermakna. Kemudian, yang keenam ada transformational theory. Teori kepemimpinan ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana pemimpin dapat mengubah dan menginspirasi pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas untuk masa depan yang mampu mengkomunikasikan visi tersebut kepada pengikutnya dengan cara yang menginspirasi mereka untuk bertindak. Oke. Tadi sekian ada 6 ya, ada 6 teori kepemimpinan yang tadi telah disampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan yang tadi berkaitan dengan kontingensi teori ya teman-teman. Oke. Next. Gimana cara kamu memimpin? Oke. Itu di skip aja Kak. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu ada beberapa macam. Untuk yang pertama yaitu ada gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis ini adalah jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki otoritas mutlak dan dalam pengambilan keputusan dan mengendalikan segala aspek dalam organisasi atau kelompok tanpa melibatkan partisipasi dari anggota atau bawahan. Gaya kepemimpinan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Kemudian arahannya jelas, sehingga penyelesaian tugas juga dapat berlangsung lebih cepat. Karena tadi arahannya jelas, maka tujuan dari kepemimpinan autokratis ini lebih jelas ke mana arahnya gitu. Kemudian kepemimpinan yang kuat dalam situasi krisis, efisien dalam alokasi sumber daya, dan efektif dalam menjaga ketertiban dan disiplin. Untuk kelemahannya sendiri, gaya kepemimpinan autokratis ini yaitu kurangnya keterlibatan anggota. Kemudian, karena kurangnya keterlibatan anggota, maka terbatas pula kreativitas dan inovasi dalam sebuah organisasi tersebut.
Kemudian ada kurangnya otonomi atau kurangnya pembagian kekuasaan ya otonomi itu. Kemudian ada potensi kebencian dan kudeta. Nah, mungkin potensi ini dapat terjadi karena mungkin tadi dalam kepemimpinan otokratis ini seorang pemimpin tersebut selalu memiliki keputusan mutlak dalam mengambil keputusan dan terlalu mengendalikan segala aspek secara sendiri gitu. Kemudian adanya ketergantungan yang berlebihan terhadap pemimpin. Nah, karena sikap pemimpinnya yang istilahnya suka secara cepat mengambil keputusan sendiri gitu, maka seorang anggota atau anggota-anggota di dalamnya merasa tidak mungkin kurang dihargai ya, sehingga mereka merasa kadang malas sehingga terjadi ketergantungan kepada pemimpin tersebut. Di sini juga ada pergantian anggota yang tinggi. Nah, karena sikap pemimpin tersebut maka tak jarang terjadi adanya anggota yang mundur atau keluar hingga posisinya tergantikan gitu. Dan kelemahan dari gaya kepemimpinan otokratis ini yaitu ada juga kurangnya pemberdayaan anggota. Jadi skill anggota ataupun masukan dan arahan anggota itu kurang didengarkan gitu dalam hal kepemimpinan otokratis. Dan yang terakhir ada juga kelemahannya itu potensi penyalahgunaan kekuasaan. Karena mungkin tadi pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan otokratis ini lebih dominan ya. Jadi dapat dapat menjadi penyebab gitu terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oke. Pertama tadi ada kepemimpinan otokratik. Yang kedua, kita akan membahas gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, gaya kepemimpinan partisipatif adalah suatu pendekatan kepemimpinan di mana seorang pemimpin mengajak dan melibatkan anggota atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta pembentukan tujuan dan strategi. Gaya kepemimpinan ini berbeda nih dengan gaya kepemimpinan otokratik yang pertama. Tapi gaya kepemimpinan ini juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama adanya peningkatan keterlibatan dan motivasi anggota. Yang kedua ada peningkatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kemudian adanya peningkatan kreativitas dan inovasi, peningkatan kepuasan kerja dan moral, dan pengembangan pemimpin masa depan. Untuk kelemahannya yaitu proses pengambilan keputusan yang cukup memakan waktu, karena tadi ada dulu menampung saran dan masukan dari anggota gitu kan. Jadi si pemimpin tidak langsung mengambil keputusannya sendiri. Jadi waktu yang dibutuhkan akan cukup lama. Kemudian kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Nah, karena tadi si pemimpin mengambil atau menampung saran dan masukan, jadi terkadang akan terjadi perbedaan pendapat sehingga untuk mencapai kesepakatan akan sedikit sulit. Kemudian kurangnya efisien dalam situasi tertentu. Nah, misalnya ketika suatu organisasi membutuhkan keputusan yang cepat, gaya kepemimpinan partisipatif sebetulnya kurang disarankan untuk diaplikasikan. Kemudian kelemahannya yaitu adanya potensi kelumpuhan pengambilan keputusan, dan yang terakhir kelemahannya itu ketergantungan pada keterampilan pemimpin. Itu untuk kelebihan dan kelemahan dari gaya kepemimpinan partisipatif. Oke, selanjutnya gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu ada gaya kepemimpinan delegatif. Nah, kepemimpinan delegatif sering juga atau dikenal juga sebagai kepemimpinan laissez-faire, yang merupakan gaya kepemimpinan
di mana seorang pemimpin memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada anggota atau bawahan untuk mengambil keputusan dan mengatur tugas-tugas mereka sendiri. Nah, jadi dalam gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin lebih memberikan keleluasaan kepada anggotanya untuk melakukan hal yang atau melakukan tugas-tugas sebagaimana yang ingin mereka kerjakan sendiri. Nah, gaya kepemimpinan ini juga memiliki kelebihan serta kelemahan. Untuk kelebihannya yaitu meningkatkan potensi anggota dengan mengizinkan mereka untuk membuat keputusan dan mengambil alih kepemimpinan atas pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan tingkat keterampilan dan kemampuan kepemimpinan para anggota. Yang ketiga, membebaskan waktu pemimpin untuk fokus pada perencanaan strategis dan tugas-tugas penting lainnya. Untuk kelemahannya dapat dilihat, yaitu kurangnya panduan dan dukungan yang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dan penurunan produktivitas, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya minat dari para pengikut yang mungkin tidak merasa nyaman dengan tanggung jawab. Next, kemudian ada gaya kepemimpinan situasional, di mana gaya kepemimpinan ini menyatakan bahwa tidak ada metode kepemimpinan yang sesuai untuk semua situasi. Sebaliknya, para pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan situasional akan mengadaptasi pendekatan kepemimpinan mereka berdasarkan situasi spesifik yang mereka hadapi. Untuk kelebihan dari gaya kepemimpinan ini yaitu fleksibilitas, kemudian dapat memanfaatkan gaya kepemimpinan yang berbeda, serta sederhana dan mudah untuk diterima anggota. Untuk kelemahannya yaitu terlalu bergantung pada hasil evaluasi dan tidak konsisten. Nah, jadi tadi terdapat 4 gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan otokratik, gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan delegatif, dan gaya kepemimpinan situasional. Selanjutnya, kita akan membahas skill kepemimpinan yang meliputi keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, diperlukan beberapa skill ataupun kemampuan gitu. Yang pertama yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua ada social judgment yang melibatkan pemahaman dan pemantauan dinamika sosial. Yang ketiga ada social skills, mencakup keterampilan komunikasi dan persuasi, keterampilan negosiasi, keterampilan manajemen konflik, dan keterampilan melatih. Yang keempat ada knowledge atau pengetahuan, yang meliputi pengetahuan tentang tugas yang sedang dikerjakan, kemudian pengetahuan tentang organisasi, dan terakhir pengetahuan tentang orang-orang yang terlibat dengannya. Nah, selain skill-skill ini sebetulnya masih banyak skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu teman-teman. Nah, ini ada ditampilkan nilai dan karakter seorang pemimpin menurut anggota UKM Penristek. Nah, jadi di seri session sebelumnya ada survei atau apa ya sebutnya yang menanyakan apa sih menurut teman-teman makna atau seorang pemimpin itu harus seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat ada 25 responden, ada yang menyebutkan integritas, karismatik, adil, cerdas, konsisten, jujur, dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita akan menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu kepemimpinan perempuan. Nah, kenapa kepemimpinan perempuan di sini dibahas? Karena merujuk pada anggota UKM Penristek sendiri sebetulnya yang kebanyakan perempuan ya. Dan sebetulnya pada zaman sekarang ini gender equality atau kesetaraan gender itu cukup banyak diperbincangkan. Namun sebetulnya dalam kepemimpinan perempuan ini
terdapat beberapa hambatan yang dapat terjadi. Yang pertama ada diskriminasi gender. Nah, diskriminasi gender ini kadang banyak gitu orang-orang yang menyatakan bahwa pemimpin itu gak boleh perempuan gitu, pemimpin itu harus laki-laki. Padahal sebetulnya seorang pemimpin tidak bisa di apa ya, tidak bisa dilihat dari jenis kelamin gitu, kecuali kalau pemimpin keluarga mungkin ya itu udah pasti harus seorang laki-laki karena orang suami gitu. Kemudian hambatan selanjutnya ada glass ceiling, kemudian ada stereotip gender, dan ada perspektif yang berbeda. Oke, nah ini data yang diambil pada 24 Februari 2024 yang menyatakan bahwa data anggota UKM Penristek ya ini teman-teman, bisa dilihat bahwa anggota perempuan lebih dominan ya daripada anggota laki-laki. Bahkan jumlahnya mungkin anggota perempuan 2 kali lipat dari anggota laki-laki. Nah, untuk data terbaru sebetulnya di UKM Penristek ini sekarang terdapat 152 anggota aktif yang meliputi 49 orang laki-laki dan 103 perempuan. Wah, ini jauh banget sih, perempuan sudah mencapai angka 100 aja nih. Laki-laki 51 lagi. Nah, ini untuk persentasenya, yang tadi ya persentase, kemudian untuk ini ada proporsi data perempuan di DPR RI pada tahun 2024. Nah, untuk di nasional mungkin ya, atau dimanapun itu memang saat ini masih dominan pemimpin itu laki-laki ya, termasuk juga data di DPR RI ini yang menyatakan bahwa anggota DPR RI pada tahun 2024 hanya 22% yang merupakan anggota perempuan. Oke, next. Oke, ini mungkin ada satu quotes dari Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya quote ini berhubungan dengan pendidikan ya, di mana ini semboyan pendidikan yang dalam bahasa lain mungkin teman-teman juga sudah pada tahu, ing ngarsa tungtulada, ing madya bangun karsa, tuturi handayani gitu kan. Ini yang berarti di depan menjadi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang menjadi dorongan. Nah, seorang pemimpin juga harus bisa menerapkan prinsip-prinsip ini gitu. Di depan pemimpin juga harus bisa menjadi teladan, kemudian pemimpin harus bisa memberikan bimbingan, motivasi, dan harus juga bisa menjadi dorongan untuk para anggotanya untuk maju hingga tercapai suatu tujuan atau visi yang telah ditetapkan di awal tadi. Oke, wah, gak terasa nih ya. Udah lebih sebetulnya lebih dari 20 menit ini. Kelebihan waktu. Keren banget. Itu apa ya? Iya, nggak Oke, apa-apa. Keren mungkin banget, Kak. Kasih applause dulu dong. untuk penutup Kak Sohibul. punten nih Keren. jadi kelamaan ya. Mungkin kata-kata terakhirnya mungkin hanya sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya juga ucapkan terima kasih pada Kak Januar Ramadan ya, karena materi ini sebetulnya disusun oleh Kak Januar nih. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya telah pelajari dari materi tersebut. Mungkin sekian dari saya, mungkin untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sohibul untuk pemaparannya. Jadi kesimpulan untuk materi pertama mungkin ya definisi tentang kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk
memengaruhi dan menggerakkan orang untuk mencapai suatu tujuan yang baik gitu ya. Nah, tadi udah dijelasin nih sama Kak Sohibul tentang kepemimpinan itu ada tiga elemen yang apa namanya memiliki otoritas gitu-gitu. Terus keterlibatan dan mengajak itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Terus habis itu dijelasin juga tadi tentang teori-teori juga, tentang teori beberapa teori. Terus habis itu juga dijelaskan juga tentang gaya kepemimpinannya. Tadi ada otokratis, kalau nggak salah ya ada otokratis. Terus habis itu ada partisipasif, ada apa namanya gaya delegatif, dan juga ada gaya situasional gitu ya. Terus ada tadi skill kepemimpinannya juga dikasih tahu tuh ada kira-kira ada empat gaya kepemimpinan dan juga dijelaskan tadi tentang kepemimpinan perempuan gitu. Oke, teman-teman. Untuk materi yang pertama kita sudah selesai. Kita lanjut lagi kembali sharing session ini dengan materi kedua, yaitu tentang keorganisasian yang akan dipaparkan oleh Ketua Umum UKM Penristek, Kak Naufal Al-Hakim. Ketentuannya masih sama ya Kak, waktu diberikan kurang lebih 20 menit. Untuk Kak Hakim, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Cantika telah mempersilahkan. Coba ini suaranya kedengaran cukup jelas ya? Jelas Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua Komunitas Mahasiswa Universitas Terbuka Bogor periode 2023-2024 Saudara Alfian Muzaki Al-Khalili. Yang saya hormati Dewan Pengarah UKM Pendidikan Riset dan Teknologi periode 2023-2024 Saudara Januari Ramadan. Yang saya hormati rekan saya Wakil Ketua UKM Pendidikan Riset dan Teknologi sekaligus narasumber pada malam hari ini Muhammad Sohibul Wafa. Saya hormati rekan-rekan BPH UKM Pendidikan Riset dan Teknologi periode 2023-2024. Yang saya banggakan seluruh anggota UKM Pendidikan Riset dan Teknologi dan audiens yang hadir pada malam hari ini. Nah, tadi udah disampaikan ya oleh Kak Sohibul tentang materi kepemimpinan, apa aja karakter-karakter dari kepemimpinan. Dan materi yang akan saya sampaikan juga sedikit berhubungan dengan materi yang disampaikan oleh Kak Sohibul. Tapi nanti juga saya pengen nanya sih tentang kepemimpinan. Kira-kira nih dari teman-teman bisa nebak nggak, bisa tahu nggak ya ke karakter kepemimpinan yang mana nih yang apa namanya yang ada di UKM Penristek yang saya terapkan, mungkin bisa seperti itu ya. Oke, sebelum memulai izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Naufal Al-Hakim. Di sini saya akan membawakan sedikit tentang dasar-dasar berorganisasi. Nah, tidak seperti narasumber di kegiatan sebelum-sebelumnya yang slide-nya sampai 50 gitu. Kalau nggak salah inisialnya itu JR, Januari Ramadan. Ya, yang sekarang kita cuma 45 slide aja. Ya, karena memang saya sama beliau itu nggak jauh beda. Soalnya beliau itu merupakan mentor saya dalam berorganisasi. Beliau juga yang membantu saya dalam menyusun materi pada malam hari ini. Yang dulu ngantukin. Nah, teman-teman penasaran nggak sih gimana itu organisasi di UKM Penristek? Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas gimana itu organisasi di Penristek. Tapi sebelum kita ke pembahasan tersebut, kita akan membahaskan sedikit tentang apa itu organisasi tersendiri.
Nah, apa itu organisasi? Menurut Philip Seltnick yang saya ambil dari jurnal yang disusun oleh Dr. Andes Mahmud Effendi, MHub, organisasi adalah suatu sistem yang dinamis yang selalu berubah dan sesuaikan diri dengan tekanan internal dan eksternal dan selalu dalam proses evaluasi yang kontinu. Boleh dilanjut? Adapun menurut M. George dan Gareth Jones, organisasi adalah kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi. Boleh dilanjut. Nah, menurut James D. Money, nah ini bukan saudaranya Monkey D. Luffy ya. Beliau itu tidak termasuk Landi. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin aja ya. Jadi menurut James D. Money, organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tapi ya kayaknya memang ini dia Klandi. Beliau soalnya agak beda sih sama kru Topi Jerami ya. Mereka bersama tapi tujuannya berbeda-beda. Ada yang menjadi raja bajak laut, ada yang menjadi pendekar pedang nomor 1, ada yang menemukan All Blue, macam-macam pokoknya. Ya walaupun saling berhubungan gitu tujuannya. Tapi ya sudahlah, biar sejarah yang mengatakan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan. Apa tujuan organisasi? Boleh di next. Nah, menurut artikel quickkingi.ac.id, nah ini berikut tujuan yang umum digunakan oleh sebuah organisasi. Yang pertama itu membantu untuk mengelola lingkungan bersama-sama. Yang kedua, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, menjadi wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Yang keempat, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Nah, selanjutnya ada yang namanya struktur. Ya, apa itu struktur? Menurut Kuraisin dari jurnal yang disusun oleh Imas Rosmiati dan Arlis Dewi Kuraisin menyebutkan bahwa struktur organisasi merupakan tugas dan tanggung jawab individu dan kelompok yang satu dengan yang lainnya mengenai kerangka keseluruhan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan yang berkoordinasi satu sama lain atas kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan organisasi. Nah, menurut Wisnu, struktur organisasi merupakan sistem formal yang berupa tanggung jawab serta hubungan yang saling mempengaruhi. Sistem ini mengendalikan suatu individu bekerja sama dan mengelola semua sumber daya yang ada guna tercapainya suatu tujuan di organisasi. Nah, berikut ini contoh sebuah struktur organisasi ya. Ini struktur dari organisasi di sebuah perusahaan. Nah, kalau ini struktur di organisasi kelas. Nah, setelah membahas definisi, tujuan, dan struktur, kita akan membahas budaya. Seperti apa budaya di organisasi. Dari jurnal yang saya gunakan, yang disusun oleh Habudin dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dikutip menurut Sen, budaya organisasi merupakan sebuah pola dari berbagai asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh sebuah kelompok dengan tujuan agar organisasi belajar mengatasi dan menanggulangi masalah-masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang sudah berjalan dengan cukup baik. Nah, menurut Mondi dan No, budaya organisasi adalah sistem dari share value, keyakinan, dan kebiasaan yang ada pada sebuah organisasi yang saling berinteraksi dan dengan struktur formalnya untuk menciptakan norma-norma perilaku. Nah, kita udah ngebahas definisi, tujuan, sama struktur budaya. Seperti yang saya sebutkan di awal, kita akan ngebahas bagaimana sih organisasi di UKM Penristek, gimana strukturnya, gimana budayanya, dan apa tujuan UKM Penristek. Nah, untuk yang pertama ini ada visi misi. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Mungkin boleh ke sebalik slide-nya.
Nah, tentang apa itu visi misi, tapi saya akan jelaskan sedikit untuk visi misi itu. Visi misi itu ya hampir sama dengan tujuan, ya bisa dibilang visi misi itu suatu core atau acuan di sebuah organisasi. Boleh kembali dulu ke visi, Prater. Nah, ini visi di UKM Ristek yaitu menjadi lembaga pendidikan riset dan teknologi yang mampu mencetak mahasiswa cerdas, kritis, kompeten, dan dapat menghasilkan karya-karya kreatif, inovatif, inspiratif, dan sikap budi pekerti luhur dengan dan turut serta dalam pengabdian di masyarakat. Boleh next. Nah, misi di UKM Ristek yang pertama itu menjadi ekosistem yang mewadahi dan menumbuhkan pola pikir anggota UKM Pendidikan Riset dan Teknologi agar menjadi lebih kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, mengembangkan wawasan, keintelektualan, kemampuan, dan keterampilan anggota UKM Pendidikan Riset dan Teknologi. Yang ketiga, menjunjung dan memelihara kesatuan dan kekeluargaan di UKM Pendidikan Riset dan Teknologi. Yang keempat, turut serta dalam pengabdian masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan teknologi. Nah, setelah visi misi, sekarang kita masuk ke tujuan dari UKM Ristek. Dikutip dari Dewan Pengarah UKM Ristek Januari Ramadan, pada dasarnya UKM Ristek berusaha mengembangkan keterampilan intelektual dan membangun pola pikir kritis yang dapat membantu meningkatkan kualitas individu yang kreatif dan inovatif melalui pendidikan berkarakter yang humanis. Nah, struktur UKM Ristek. Nah, ini berikut struktur di UKM Ristek ya. Ada ketua komunitas, ketua UKM, wakil ketua UKM, sekretaris, bendahara, divisi pendidikan dan penelitian, divisi humas, divisi TIK, divisi media dan anggota. Dan di sini juga ada dewan pengarah. Terus juga di sini teman-teman harus perhatikan ada yang garis putus-putus dan garis lurus. Garis putus-putus itu artinya garis koordinasi, sedangkan garis lurus itu garis komando. Boleh dilanjut? Nah, budaya di UKM Ristek. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa budaya ini dimulai pada saat periode sebelumnya. Yang pertama itu berasaskan kekeluargaan. Di UKM Ristek ini pendekatan yang kita gunakan adalah asas-asas kekeluargaan. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Di UKM Ristek ini kita tidak memandang background atau status. Di sini kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang ketiga ada egaliter, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Yang artinya kita semua sama di UKM Ristek, tidak ada yang membedakan. Baik itu anggota, dewan pengarah, pengurus, atau bahkan ketua itu sendiri. Kedudukannya sama di UKM Ristek. Walaupun secara administrasi ketua itu ada di atas, tapi di lapangannya kita sama. Yang keempat itu toleran. Di UKM Ristek kita toleran terhadap kesalahan, kekeliruan, atau sebagainya. Karena di UKM Ristek ini tempat untuk belajar. Dan kesalahan atau kekeliruan itu merupakan proses dari belajar itu sendiri. Nah, teman-teman juga harus tahu nih bahwa ada sejarah di UKM Ristek yang di mana ada perubahan nama, visi misi oleh periode sebelumnya. Budaya dan nilai-nilai yang dipegang oleh UKM Ristek itu dimulai dari pengurusan sebelumnya. Seluruh anggota UKM Ristek mempunyai kewajiban untuk menjaga budaya dan nilai-nilai karakter yang telah dibangun oleh demisioner. Ini juga merupakan suatu warisan yang cukup atau bahkan sangat luar biasa berharga ya. Saya pertama kali melihat atau menemukan organisasi yang seterbuka dan seleluasa ini, yang dimana kita bisa belajar dengan leluasa tanpa takut salah atau takut dijudge atau dihakimi. Saya sangat berterima kasih kepada demisioner yang telah membangun budaya yang seperti ini. Kita jadi bisa belajar dengan leluasa. Nah, tadi kita udah ngebahas nih apa saja tentang bagaimana sih organisasi di UKM Ristek. Nah, sekarang kira-kira nih apa yang bisa teman-teman lakukan di UKM Ristek? Boleh di slide. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa menjalin silaturahmi, itu baik dengan seluruh anggota di UKM Ristek atau pihak-pihak yang menjalin kerjasama dengan UKM Ristek. Boleh next. Nah, teman-teman juga bisa nih mengajukan atau mengusulkan ide kegiatan di UKM Ristek yang nanti kami sebagai pengurus akan membantu untuk merealisasikannya.
Nah, teman-teman juga bisa berkarya di UKM Ristek. Apapun bentuknya ya, teman-teman bisa lakukan di UKM Ristek ini. Boleh next. Nah, dengan budaya yang berasaskan kekeluargaan dan toleran, teman-teman bisa belajar nih tanpa takut salah, takut dihakimi, diintimidasi, atau dikucilkan. Jadi, teman-teman bisa ya dengan santai tanpa takut apapun untuk belajar di UKM Ristek. Nah, teman-teman juga bisa menjadi nih mentor atau membagikan pengalamannya kepada panitia-panitia yang baru nanti di UKM Ristek. Nah, mungkin jadi itu ya pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan bisa pada sesi tanya jawab, atau mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol nanti pada saat sesi bebas, atau bisa juga hubungi saya di chat langsung juga boleh. Insya Allah saya akan usahakan untuk balas chatnya. Mungkin ya sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Cantika. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hakim untuk pemaparannya. Ih, keren banget guys itu. Ada Terima One Piece, One kasih. Piece gitu tadi. Iya, Biar jadi nggak terlalu teman-teman, tegang. biar nggak tegang tuh kita harus santai gini loh pembahasannya gitu. Oh iya, jadi untuk kesimpulan materi kedua ini bisa saya simpulkan kayak organisasi itu suatu sistem dinamis yang selalu berubah dan menyesuaikan diri secara eksternal atau internal dan selalu berevolusi gitu ya Kak. Terus tadi udah dijelasin nih sama Kak Hakim untuk definisinya, tujuannya, struktur organisasinya, terus budaya organisasi juga, sama ada visi misinya, dan juga ada tujuan. Ada juga tadi beberapa budaya-budayanya dan apa yang harus kita lakukan di UKM Penristek ini. Ada apa tuh tadi? Silaturahmi, mengusulkan ide dan berkarya. Jadi itu kita di sini sama-sama belajar, sama-sama apa namanya sharing gitu ya Kak ya di UKM Penristek. Oke deh, jadi kedua pemateri kita ini udah menyampaikan materinya. Maka dari itu selanjutnya akan dimulai sesi tanya jawab. Langsung aja kita masuk ke sesi diskusi ini. Untuk peserta yang mau bertanya mengenai topik sharing session kita kali ini, silahkan menekan tombol raise hand dan dimohon menyebutkan nama dan prodinya ya teman-teman. Oke, siapa yang mau nanya yuk, di raise hand dulu tangan. Ada yang mau bertanya? Oh iya, ada Kak Syahril sama ada Kak Rizky. Mau yang mana dulu nih? Kak Syahril dulu kali ya? Oke deh, Kak Syahril. On mic dong, sama on cam juga. Mohon maaf ya gak bisa on-cam soalnya lagi ada ini. Oke deh, siap. Jadi pertanyaannya apa Kak Syahril dan untuk kira-kira pertanyaannya untuk siapa nih? Tentang apa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Syahril Gunawan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Kalau Kak Syahril semester kedua. semester kedua. Ya saya mau tanya terkait kepemimpinan ya yang dijelaskan oleh Kak Sohibul tadi. Iya, Kan dari yang saya ini ya kutip tadi kan kepemimpinan itu ada autokratis, situasional, eh, parasitifatif, dan delegatif. Nah, saya mau bertanya kepemimpinan yang autokratis ya. Nah, ya kepemimpinan autokratis kan itu kayak kepemimpinan yang merupakan norma perilaku yang apa sih namanya? Eh, Norma perilaku yang memiliki kriteria atau ciri memiliki kepribadian, arogan, mengidentikan tujuan organisasi atau bisa disebut atau
dia menganggap organisasi ini sebagai alat semata atau menerima sebagai alat ya, sebagai alat semata. Dan kan otoritas ini tidak mau menerima kritik dan saran, toleran tergantung pada kekuasaannya dia sendiri dalam kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu kan berarti itu termasuk ke dalam kepemimpinan yang dibuat sendiri atau dibuat secara persetujuan forum gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ya. Oke, baik Kak Sohibul, untuk pertanyaan dari Kak Syahril gimana, bisa diterima atau tidak? Bisa Kak. Iya, oke deh. Ini mau langsung dijawab atau disimpan dulu nih? Mau disimpan dulu? Boleh, simpan dulu. Atau mau Boleh dijawab nih, langsung? mungkin kita simpan dulu aja kali Kak untuk 3 Oke. penanya pertama gitu. Oke, selanjutnya tadi ada Kak Rizky yang raise hand. Kak Rizky, halo Kak Rizky Maulana. Halo Kak. Iya, silahkan perkenalkan diri dulu Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Rizky Maulana. Prodi saya Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya mau bertanya ke Kak Sohibul tentang terkait kepemimpinan ya. Bagaimana sih kita menyikapi jika seorang pemimpin itu tidak punya sikap eh, kepemimpinan gitu Kak? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Oke deh, terima kasih Kak Rizky untuk pertanyaannya. Untuk Kak Sohibul lagi nih, gimana kalau seorang pemimpin tidak mempunyai sifat kepemimpinan gitu ya Kak? Oke, lanjut lagi untuk pertanyaan yang ketiga ini dibuka untuk Kak Hapit. Kak Hapit, silahkan bertanya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Hafid dari Prodi Teknologi Pangan semester 2. Saya ingin bertanya, soalnya tadi udah dijelaskan ya mengenai tipe-tipe kepemimpinan dan juga cocoknya untuk seperti apa. Nah, sebagai orang yang telah mengetahui tipe-tipe kepemimpinan gitu, kita itu lebih baik strict pada satu tipe kepemimpinan yang kita percayai atau kita harus mempelajari semua tipe kepemimpinan dan menyesuaikan dengan anggota yang kita pimpin. Itu aja sih mungkin. Terima kasih. Ya, oke baik. Terima kasih Kak Hapit untuk pertanyaannya. Jadi itu tadi ada tipe-tipe ya, tipe-tipe kepemimpinan. Kira-kira harus kita pelajari semua atau boleh atau salah satu aja. Oke deh, ada lagi yang mau bertanya? Kak Rizky? Iya boleh Kak, tanya lagi nggak apa-apa. Enggak Kak, cuma satu doang. Satu kali nanya doang. Jadi, oke deh, ini udah ada 3. Ada lagi nggak yang mau bertanya soal keorganisasian gitu? Atau mungkin kalau boleh ini pertanyaan cukup 3, tapi nanti boleh saya juga ikut menjawab deh soalnya nggak ada yang nanya ke saya. Rasa Oke sedih. deh, oke deh siap untuk Tapi Kak Sohibul ya kasih dulu aja mau jawab yang mana. Hakim. Nanti biar Iya, saya. waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih nih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Syahril ya, mengenai gaya kepemimpinan autokratis. Nah, tadi kan sempat dibahas ya bahwa gaya kepemimpinan autokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang mana seorang pemimpin itu memiliki otoritas mutlak gitu dalam suatu pengambilan keputusan dan mengendalikan segala aspek dalam organisasi tanpa melibatkan anggota atau bawahan. Jadi tadi inti pertanyaannya itu apakah pengambilan keputusan
gaya kepemimpinan otokratis itu mengambil persetujuan sendiri atau menunggu persetujuan dari orang lain. Nah, kalau dari kesimpulan saya pribadi, mungkin untuk gaya kepemimpinan autokratis, seorang pemimpin tersebut cenderung mengambil keputusannya sendiri gitu, tanpa mempertimbangkan keputusan atau masukan dari anggotanya. Dapat diterima mungkin Kak Syahril jawabannya? Ya, terima Halo, kasih Bang Syahril. Saibul. Oke, terima kasih juga. Mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Hafid dulu nih. Soalnya masih terkait dengan gaya kepemimpinan. Oke, jadi gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu ada beberapa macam ya. Ada yang autokratis, situasional, partisipatif, dan delegatif. Nah, bagi seorang pemimpin sebetulnya kita tidak bisa atau tidak boleh terpaku pada suatu gaya kepemimpinan yang kita rasa itu sudah kita banget gitu. Kita harus juga bisa mempelajari gaya kepemimpinan yang lain yang sekiranya dapat kita gunakan atau kita aplikasikan apabila nanti diperlukan. Karena di sini ada gaya salah satu gaya yaitu gaya kepemimpinan situasional yang mana gaya ini menerapkan bisa dibilang beberapa gaya bisa diterapkan gitu, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang dibutuhkan pada kondisi tersebut. Gitu. Untuk Kak Hafid, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau masih ada yang belum terjawab nih? Oh, Kak Sudah Hafid. sudah terjawab. Terima Oke, kasih. terima kasih Kak Hafid. Nah, khusus untuk pertanyaan dari Kak Rizky, bagaimana cara kita untuk menyikapi seorang pemimpin yang tidak memiliki sikap atau sifat seorang pemimpin gitu ya. Nah, sebetulnya untuk yang pertama cara kita menganalisis menyikapinya itu kita harus analisis dulu terlebih dahulu nih. Kira-kira kenapa pemimpin kita memiliki sifat atau sikap yang tidak mencerminkan seorang pemimpin gitu. Setelah kita analisis, kemudian kita tahu nih jawabannya apa, kenapa dia seperti itu, kita langsung bilang aja gitu, kasih saran ataupun masukan, dan ingatkan kembali mengenai tujuan awal gitu. Kenapa dia dipilih sebagai pemimpin, kemudian eh, diingatkan kembali dengan apa tujuan organisasi yang dijalankan gitu. Mungkin untuk dalam hal ini adanya komunikasi ya antara seorang pemimpin dan anggota itu penting ya. Karena kita perlu mengetahui gitu, bukan cuma hal di organisasi sebetulnya, tapi kedekatan kita itu kedekatan secara personal juga perlu ditingkatkan sehingga jika suatu saat ada terjadi sesuatu seperti kayak gini, misalkan pemimpin tiba-tiba kurang bertanggung jawab gitu, kita bisa diskusikan dulu gitu mengenai kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian kita cari jalan keluarnya bareng-bareng gitu loh. Oke, mungkin dari pertanyaan Kariski, saya cukupkan. Mungkin nanti bisa dibantu dijawab oleh Kak Hakim ataupun teman-teman yang lainnya ya. Karena sebetulnya ini tuh kan sesinya tanya jawab ya, tapi nanti ini bisa jadi sesi diskusi ya teman-teman karena mungkin saya juga masih belajar nih, jadi perlu juga masukan dari teman-teman nanti. Untuk jawaban dari saya atas pertanyaan Kariski, apakah sudah terjawab? Terjawab Kak, terima kasih atas jawabannya.
Oke, belum ya. Mungkin nanti akan bisa diperjelas ya oleh Kak Hakim. Mungkin sekian dulu dari saya. Ya, baik. Terima kasih untuk Kak Sohibul. Untuk Kak Hakim, apa ada tambahan sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Mungkin boleh ya sedikit, tapi udah bagus ya yang disampaikan sama rekan saya, Mas Soebul. Ini sedikit lah nambahkan yang dari Rizky gitu ya. Bagaimana jika pemimpin tidak punya sikap pemimpin? Kalau menurut saya, pandangan saya, bahwa kayaknya tidak mungkin seseorang itu tidak memiliki sikap pemimpin. Karena mau bagaimanapun kita sebagai manusia kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi mungkin bisa lebih tepatnya apa namanya sikap yang mungkin belum terlalu menonjol atau belum ini. Nah, kalau misalkan bagaimana pemimpin tidak bisa, ya belajar. Mungkin itu ya jawabannya. Jawaban sederhananya ya belajar, karena mungkin saya sendiri ya ketika menjadi pemimpin itu, menjadi ketua di Teknistek ini, bisa dibilang pada awalnya saya tidak memiliki sikap seorang pemimpin, tapi ya karena di Teknistek ini kita sambil belajar ya, saya sambil belajar menumbuhkan sikap-sikap pemimpin. Jadi ya, dan alhamdulillah lumayan kan sekarang saya bisa jadi seperti ini dengan ada beberapa lah peningkatan. Jadi ya banyak belajar, karena tidak ada yang tidak bisa jika tidak ketika belajar. Terus sedikit tambahkan yang Hafid gitu ya. Harus memilih salah satu tipe kepemimpinan atau semuanya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, mungkin bisa dibilang kalau saya itu tipe kepemimpinannya partisipatif, tapi terkadang tergantung situasional juga. Kadang juga saya delegatif, kadang juga otokratif kalau memang gaya kepemimpinan tersebut dibutuhkan. Jadi kalau di pertanyaannya harus memilih, mungkin lebih tepatnya kita harus kayak lebih menonjolkan atau lebih menguasai gaya kepemimpinan yang mana. Tapi kita juga harus tetap mempelajari gaya kepemimpinan yang lain. Karena mungkin gaya kepemimpinan yang lain itu kita butuhkan untuk di situasi-situasi tertentu. Mungkin itu aja untuk tambahannya. Baik, terima kasih Kak Hakim untuk tambahannya. Teman-teman, tadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya lagi? Ada dari Kak Januari. Kak Jan, mau bertanya apa? Langsung aja yuk, Kak Jan. Silahkan, Kak Jan. Enggak kok. Oh, bukan nanya kajian mah. Oh, bukan Dian tuh, nanya. Dian. Oh iya, Kak Dian. Ayo, Kak Dian. Kak Dian mau tanya apa nih? Silahkan, Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Nurjana dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Aku mau tanya tentang masih gaya kepemimpinan ya. Mungkin Kak Hakim ya boleh jawab gitu. Sebenarnya mah tadi sih apa ngelanjutin sama yang Habib juga kan jawaban dari pertanyaan Habib gitu. Bahwa kita tuh jangan terpaku sama satu gaya kepemimpinan gitu. Nah, terus dan dalam keorganisasian atau kepemimpinan itu kan anggota tuh sangat berpengaruh gitu ya dalam suatu organisasi atau kepemimpinan gitu. Nah, pertanyaannya tuh misal nih satu organisasi itu mau menerapkan yang gaya kepemimpinan partisipatif. Cuman ternyata anggotanya tuh nggak pada aktif gitu. Nah, solusi atau gimana sih caranya biar kepemimpinannya tuh berjalan dengan baik itu, apakah gaya kepemimpinan yang harus dirubah atau
pemimpinnya bisa memberikan solusi gitu dari itu. Terima kasih. Kasih Baik, terima kasih Kak Dian untuk pertanyaannya. Kak Hakim silahkan untuk dijawab. yang satu lagi dulu aja, tadi ada Sahril yang mau nanya juga. Tanya dulu aja. Halo, Bu Tika. Ditampung dulu aja sama ini. Sahril tadi kan mau nanya juga ya. Untuk Kak Syahril kalau mau kasih pertanyaan lagi, silahkan Kak Syahril, boleh. Mohon maaf ya, jadi ini nanya 2 kali ya. Tapi ini pertanyaan untuk Bang Hakim tentang organisasi di UKM Pendidikan Riset dan Teknologi. Ya, boleh. Jadi kan tadi yang dijelaskan sama Bang Hakim itu ya, di Penristek ini kan harus ini ya, egaliter, atau yang disebut tadi itu duduk Sama berdirinya rendah, sama kaki rendah sama sama tinggi. ininya. Iya. Nah, tapi kalau itu kan itu masuknya untuk pemimpin ya, untuk ketua. Nah, misalkan dari ketua itu dia cuman hanya kata-kata aja mengiyakan, tapi dalam hal dia tidak bisa menerima atau egois. Yang pertama itu. Nah, yang kedua kan UKM di Pendesek ini kan berdasarkan asas kekeluargaan untuk menjalin silaturahmi. Bagaimana dengan menanggapi ya? Bagaimana kalau anggota itu tidak aktif sama sekali dalam Pendesek ini? Jadi kita kan mau itu juga susah ya, mau mempererat silaturahmi juga itu. Ya, jadi itu bagaimana untuk menanggapi hal seperti itu? Terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sahril. Jadi mungkin yang pertama itu di Kemperstek kan egaliter, tapi kalau misalkan pemimpinnya itu cuma hanya diucapkan, tapi di hati sendirinya egois itu ya. Itu ya, Sahril, pertanyaannya. Iya. Nah, sama yang kedua itu hampir mirip ya sama Dian. Dan mungkin saya sedikit ya menjawab. Ini untuk yang ke Sahril dulu nih, karena nanti yang Dian itu hampir mirip sama jawaban pertanyaan kedua yang Sahril. Kalau di UKM ini kan kita egaliter, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu kan untuk ketuanya. Dan kalau misalkan ternyata ketuanya ini cuman diomongin saja tapi hati sendiri kayak masih egois, tidak mau menerima, itu bagaimana? Mungkin di sini Saril memposisikan dirinya sebagai anggota ya, benar? Iya. Ya, sikap kita sebagai anggota harus seperti apa? Mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin kalau seperti itu, sikap yang bisa teman-teman ambil nih sebagai anggota, mungkin bisa dengan memberi kritik atau menegur pemimpin tersebut. Dan kalau memang ternyata masih ditegur, masih tidak bisa, ya itu balik lagi ke teman-teman nih, seberapa cinta teman-teman sama organisasinya, seberapa teman-teman ingin organisasinya itu berkembang, ingin maju. Kalau memang ingin maju, ingin berkembang, teman-teman harus perjuangkan itu. Berarti kan ada kesalahan di sini, ada suatu kekeliruan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, itu teman-teman harus bisa mengkritisi, harus bisa menindak kesalahan atau kekeliruan itu. Ya, bisa dengan tadi kritik, atau mungkin ya teman-teman bisa melakukan kudeta. Ya, mungkin seperti itu ya, sikap yang teman-teman bisa lakukan. Dan untuk pertanyaan kedua, ya mungkin nanti ini boleh mungkin ya nanti dibantu sama Dewan Pengarah untuk jawaban lebih jelasnya. Tapi saya akan jawab dulu yang kedua yang tadi, yang kalau misalkan
anggota ini kita di UKM Penristek ini kan bersifat apa namanya bersifat asas kekeluargaan, tapi misalkan ada anggota yang tidak aktif, bagaimana yang harus kita lakukan sebagai pemimpin itu. Dan itu juga sama kayak pertanyaan yang Dian ya, satu organisasi yang ingin menerapkan gaya partisipasi tapi anggota tidak aktif. Jadi ya seperti apa yang harus dilakukan. Saya ambil contoh di UKM Penristek ya yang mungkin yang saya lakukan. Yang saya lakukan itu ketika menghadapi anggota yang apa namanya ya kurang aktif, kurang ini, ya saya mencoba untuk apa namanya merangkul, untuk coba ya menghubungi, mungkin bisa via di chat satu-satu, kita tanyain kabar, kita ajak diskusi, ajak ngobrol, mungkin kenapa karena kurang aktif, mungkin ada yang bikin gak nyaman atau apa gitu. Jadi ya kita ajak diskusi sampai menemukan apa namanya ya jawabannya atau solusi gitu dari ya kenapa anggota itu tidak aktif. Mungkin itu juga kan salah satu pendekatan dari asas-asas kekeluargaan. Jadi mungkin seperti itu ya. Mungkin terjawab untuk pertanyaan yang kedua itu, Adian sama Kak Saril. Ya, terjawab Kak, cukup. Oke, Terima kasih. Jadi sama Saril untuk pertanyaan yang pertama juga apa terjawab? Terima kasih terjawab. Ya, Terima kasih ya. bisa kudeta ya. Mungkin untuk pertanyaan boleh dicukupi aja ya, biar sesi bebas dan mungkin nanti sedikitlah ada tambahan dari Dewan Pengarah. Mungkin boleh dilanjut Kak Cantika. Wah, baik. Terima kasih Kak Hakim dan Kak Sohibul. Terima kasih juga teman-teman yang sudah aktif bertanya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman semua dimohon bisa mengisi link feedback yang nantinya dikirim di kolom chat. Untuk linknya. Jadi untuk pertanyaannya kita sudahi dulu ya teman-teman. Mantap, Kak Hakim. Oke deh, teman-teman bisa diisi dulu link feedbacknya itu Diisi di ya. sini. Ya, diisi. Oke, teman-teman. Dan di sini juga kita kasih waktu beberapa menit untuk mengisi itu. Ini lagi Sebelumnya kita boleh ngobrol kali ya. 2 menit. Presensi ya. Kalau ada yang terkendala silahkan ketik di kolom chatnya teman-teman. Dibantu sama admin tuh yang namanya Januari Ramadan, dia salah satu moderator dan admin. Tadi saya pengen apa namanya? Pengen ngasih pandangan tentang pertanyaan Dian sama Sahril. Tadi kan inti dari pertanyaannya kalau misalkan Sahril tuh misalkan tujuan dari apa namanya UKM Penristek membangun silaturahmi sama menjalin silaturahmi antar anggota tapi anggotanya nggak ngerespon gitu ya atau anggotanya nggak mau silaturahmi. Terus kalau misalkan pertanyaan Dian juga mirip ya kalau nggak salah kayak gitu. Ah, intinya kan gini, intinya sistem transaksi di organisasi itu saya rasa memang harus dibedakan sama sistem di kerjaan. Kalau misalkan di eh, apa namanya di perusahaan atau di kerjaan itu ada punishment and reward gitu, ada take and give. Nah, kalau misalkan di organisasi lebih baik give and support gitu. Jadi memang silaturahmi yang kita lakukan itu cuma kewajiban diri sendiri gitu. Jadi dalam arti ya kita sebagai masing-masing anggota gitu melakukan silaturahmi ke anggota yang lain gitu tanpa mengharapkan balasan atau respon dari teman-teman yang lain gitu. Nah, kenapa gitu? Karena memang eh, ada banyak faktor gitu ya. Kenapa orang itu nggak bisa dihubungi atau orang itu menolak bersilaturahmi sama kita. Itu faktor-faktor yang di luar kendali manusia kan ya. Nah, karena tugas manusia itu menyampaikan gitu. Jadi memang eh,
di organisasi ya sebisa mungkin gitu kita cuma ngasih gitu, cuma kontribusi tanpa nuntut apapun gitu ke orang lain gitu, tanpa nuntut balasannya, tanpa nuntut iya gitu responnya, atau tanpa naruh ekspektasi orang ini bakalan kayak gimana. Karena memang ya jenuh gak sih gitu di tempat kerja dituntut gitu, di keluarga dituntut, di kuliahan dituntut, di organisasi juga kita harus ngikutin standar standar tertentu gitu. Kita juga harus berlomba-lomba buat lebih baik dari orang lain, kan capek gitu ya. Nah, makanya di Penristek ini apa ya namanya, mungkin jadi apa satu-satunya tempat gitu buat teman-teman memang ya hal-hal seperti itu tuh ternyata bisa loh gitu kita kesampingkan gitu, kayak gitu. Jadi tugas manusia tuh cuma menyampaikan intinya ya, apapun niat kita, contoh misalkan Saril silaturahmi, misalkan Dian tadi merangkul, intinya ya kita cuma punya kewajiban menyampaikan. Nah, respon anggota yang lain ya itu ya memang haknya gitu ya, cukup sampai situ kira-kira kayak gitu. Ya, iya baik. Terima kasih Kak Januari sudah menambahkan untuk jawaban tadi. Teman-teman, gak berasa ya sekarang udah di penghujung acara. Jadi karena itu saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Ya, Makasih sebenarnya juga Kak di Cika. Penristek ini apa namanya, kita sama-sama belajar dan kita juga apa sih namanya, nggak seperti organisasi lain yang banyak menuntut gitu ya, karena kita apa namanya di sini saling saling silaturahmi gitu kan, sama-sama belajar, sama-sama mengerti gitu kan ya. Nah, oke deh, kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk acara sharing session dengan tema kepemimpinan malam ini, terima kasih ya. Dan terima kasih juga sudah aktif semua dan seru-seru semua dari narasumbernya, pematerinya nih, sama ada beberapa pertanyaan yang benar-benar keren gitu. Bikin kita berpikir kritis lagi gitu kan ya tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Nah, setelah ini ada apa namanya, sesi bebas gitu ya. Jadi diskusi aja buat teman-teman yang masih mau tetap di sini, nggak apa-apa. Tetap di sini kita sharing-sharing aja gitu ya teman-teman. Tapi untuk yang nanti mau live atau keluar boleh gitu ya. Nanti kita dokumentasi juga ya. Oke deh, boleh dokumentasi sekarang. Ya. On cam dong teman-teman. Mungkin Kalau mulai on bisa cam. on cam. Ayo on cam, on Biar cam. keren. Masa cuma berapa aja nih yang on cam nih? Ayo Iya, dong. ayo. Nah, gitu Kak Fahmi. Ayo dong lagi. Semuanya on cam mungkin. Udah nih, segini aja. Lagi dong teman-teman. Ayo. Oke, Nah, udah. siapa yang ininya ya? Siapa nih yang giniin? Kak, Kak Kejar. Kim bisa nggak? Bentar, ini nih spotlightnya mungkin boleh di ini dulu spotlightnya. Tuh kajian di mute bang. Udah dikirim tadi di grup Penristek. Oh udah. Udah. Masih abah ya. Udah. Kan pengen siap-siap dulu tuh bang. Udah sekali lagi, satu Lagi dua, dong. hitung yang ngegaya ya, satu dua tiga. Kirim ke grup, ke Dian dulu deh biar gak bala. Lagi yang slide dua, satu dua tiga. Dah.
Sudah. Oke deh, siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Januari dan pemateri-pemateri kita yang sangat kece malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya selaku pemandu acara, mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau Waalaikumsalam.